Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teman-teman HI kembali lagi bersua dengan kita di podcast Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Wah, di hari ini sangat berbahagia sekali. Saya secara pribadi sudah kehadiran tamu, tidak usah jauh-jauh, yang dekat, tapi juga ilmunya bagus, eh, frame-nya mantap gitu. Dan tentunya prestasinya luar biasa. Selamat datang Mas Ari Kusuma Paksi PhD. Terima kasih Mas sudah hadir. Saya tahu Mas Ari pasti sibuk ya. STM ya, sibuk tak menentu. Muter-muter kampus ya. Ya, dan itu membuat Ari sering migrain saudara-saudara. Jadi kalau ada mahasiswa yang lihat ya, mohon jangan terlalu tekan-tekan Mas Arinya. Sering bingung sendiri. Oke Mas Ari, kita siang-siang ini tidak usah teoritis gitu atau yang konsep apa gitu yang HI banget, enggak. Saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman bahwa no sudden move gitu. Tidak ada yang sesuatu tuh tiba-tiba gitu. Orang pengen kaya tuh berproses, tidak bisa jadi ujuk-ujuk jadi kaya. Orang yang kemudian dari kecil menjadi besar juga by proses. Dan termasuk dalam dunia pendidikan kita juga harus berproses. Mas Ari Paksi mendapatkan gelar PhD dari Inggris. Kampus mana Mas? University of Bradford. Bradford, ya, dan dia menghabiskan waktu kurang lebih berapa tahun? 3,5 tahun ya. Saya jadi malu. 3,5, 36, ya. Oke, kita tidak akan langsung sana terlalu jauh saudara-saudara. Dan saya tahu mahasiswa HI kan baru ya usia-usia 18, 19. Ya mungkin yang kalau udah semester 6 ya mungkin 22, 21 gitu. Kita bicara bagaimana dunia pendidikan itu membentuk kita gitu loh. Membentuk kita yang tadi seperti bilang, untuk move dari misalkan ya low level, middle level sampai ya mungkin the highest level gitu loh. Pertanyaan sederhana buat Mas Ari, kenapa Mas Ari memilih konsennya lewat dunia pendidikan? Nah, itu dulu. Ya itu pertanyaan yang sangat-sangat penting ya. Iya. Pertanyaan yang ya kadang juga ditanyakan orang. Saya juga bingung juga sebenarnya jawabnya, Mas. Karena ya saya juga nggak punya cita-cita jadi dosen gitu ya. Cuma memang lingkungan mungkin ya yang menjadi ya pemicunya gitu. Karena dulu tuh lingkungan saya tuh orang-orangnya orang-orang sekolah gitu. Ada yang ke Australia. Oke. Saya di organisasi itu kebetulan memang orang sekolah. Nah saya juga waktu itu nggak punya cita-cita gitu kan. Saya juga bingung pengen jadi bapak itu pengennya tentara saya itu. Pengen jadi polisi kan. Dari rambut cocok Mas. Dulu tuh pernah juga kuliah kamu ikut dokteran aja gitu. Oh gitu. Dokter ya. Dia darah ya, dia tubuh manusia ya. Betul. Apa cocok saya gitu. Kalau darah pengusaha nggak ada gitu loh. Jadi dia bingung. Jadi toke Mas, toke. Iya. Kalau lihat dari keluarga saya itu kalau nggak guru ya polisi, tentara, kalau nggak petani. Itu aja itu. Ini lingkarannya ya. Yang paling tinggi ya guru itulah. Karena petani kan sekarang ya cuaca. Terus ya banyak hal lah, jadi nggak terlalu menjanjikan. Nah, jadi kalau ditanya mengapa saya memilih jalur ini, ya salah satunya karena lingkungan yang membentuk. Tapi begini Mas Ari, saya paham bahwa segala sesuatu itu ya yang paling dekat itu yang saling mempengaruhi kita. Tapi kan pasti ada dinamikanya, up and down-nya. Sebagai mahasiswa menempuh pendidikan pasti ada up and down-nya. Dan mahasiswa sekarang juga ya dikit-dikit healing ya. Healingnya kok dikit-dikit. Traveling aja kerjanya habis itu healing terus gitu. Pertanyaannya bagaimana Mas Ari menghadapi tekanan? Saya yakin tuh di era-era Mas Ari ya sama. Tugas dosen tetap ada, tuntutan dari luar kampus, tuntutan orang tua, kemudian Mas Ari secara personal juga mungkin pinginnya A, B, kemudian juga jadwal yang bertabrakan, macam-macam itu kan crowded banget gitu, yang kemudian membuat orang ini jalannya gitu loh. Itu kalau sudah tadi dari lingkungan, ini bagaimana Mas Ari mensiasati up and down-nya itu? Ya ini kalau ditanya soal proses panjang
Tadi kan saya bilang tuh ada lingkungan ya, luar biasa itu lingkungan orang sekolah ini. Dan saya juga mikir juga, kan kalau dilihat nih ke belakang nih, kalau tadi temanya tuh nggak ada sesuatu yang instan itu, saya juga mikir panjang. Saya ini kan dari sisi kemampuan akademis kan nggak tinggi-tinggi amat gitu. Terus bahasa Inggris pun empet-empetan kalau bahasa kerennya itu, karena bahasa Inggris saya waktu itu cuma 475, bolak-balik tes tuh 475 baik di UMY maupun di UGM. Nah, saya tuh juga takut mau jadi akademisi bener apa enggak. Saya tuh masih ingat banget semester 1 di UMY itu, karena nggak ada yang nerima di kampus-kampus ini, karena mau masuk kedokteran nggak jadi, mau masuk farmasi nggak jadi. Nah, terus akhirnya masuk ke HI. Saya pikir tuh HI itu belajar tentang ini apa namanya bahasa gitu. Waktu masuk semester 1 belajarnya tentang teori politik, Machiavelli itu siapa, Thomas Hobbes. Jadi kalau apa dilihat ada KRS yang warna kuning itu, semester 1 saya tuh D, C gitu, karena jarang masuk gitu. Karena mikir, wah ini kok begini ya. Ya, maksudnya tahu dulu KRS-nya masih print out gitu modelnya, bukan pakai komputer gitu ya. Nah itu dan kemudian ya kemampuan gitu loh. Tapi nggak tahu, saya tuh ngeyel gitu orang ini. Waktu itu karena bagi saya tuh kalau saya melihat keadaan yang kurang ini menurut apa namanya hitung-hitungan di atas kertas, nggak akan maju gitu loh intinya gitu. Nah yang bisa saya lakukan adalah ya nyoba gitu. Dan yang di belakang saya ini kan banyak. Saya selalu berpikir tuh kalau saya berhasil berarti ibu dan bapak saya juga merasakan, adik-adik saya juga merasakan, keluarga saya bisa melihat, oh bisa tuh hari itu atau ke hari itu gitu. Ya berarti bahasa sederhananya ada mobilitas sosial gitu. Ketika kemudian bapaknya dalam tanda petik quote on quote, bukan berarti jelek, misalkan petani, kemudian anaknya guru, itu udah bagus. Anaknya guru, kemudian anaknya lagi jadi dosen, itu kan ada meningkat lah begitu. Tapi seperti yang saya bilang tadi, tidak ada yang meningkatnya itu wow gitu ya, dari yang sederhana misalkan begitu. Cuman tadi effortnya Mas Ari itu loh, tadi tes di sini bahasa Inggrisnya juga 475, tes sana juga 475. Terus apa yang terjadi dari kegagalan ini? Nah, menarik juga itu ya. Ini saya cerita apa adanya lah. Iya, betul. Apa namanya? Ini bukan cerita herois, tapi cerita orang yang punya cita-cita, tapi ya kadang-kadang kan kita ini kemampuan kita kan juga berbeda. Saya bahasa Inggris bolak-balik enggak lebih dari 500. Oke. Kemudian kursus pun ya kan duit gitu kan. Betul. Murah gitu loh. Betul. Nah, dan kiriman dari orang tua itu terbatas gitu kan. Nggak cukup, bahkan mepet gitu. Nah, yang saya lakukan adalah ya dulu tuh ada namanya website, sampai sekarang masih ada, Couchsurfing namanya. Jadi kita itu nge-host bule-bule yang mereka jalan-jalan, pengen kenal dengan orang lokal, tapi nggak ada duit gitu. Ada namanya Couchsurfing. Jadi mereka itu sering kontak saya gitu untuk boleh nggak tinggal di tempat Mas Ari. Dan saya ini mungkin salah satu jalan supaya saya bisa bahasa Inggris. Jadi untungnya waktu itu di tempat kos saya itu ada teman-teman itu ada kamar yang kosong. Jadi saya nge-host mereka di situ dalam rangka untuk apa? Motivasi kami ini semua untuk belajar bahasa Inggris. Wah, itu menarik tuh. Berarti benar tuh pepatah. Di mana ada keinginan, di situ ada jalan ya. Wah, keren banget tuh. Jadi semacam dikasih ini ya, apa ya? Jalan lah sebenarnya ya. Ya Ari, kamu ini tidak mampu untuk belajar dengan metode yang ini gitu ya, atau dengan menggunakan duit untuk kemudian kursus macam-macam nggak mampu, tapi ini ada yang gratis malah real course gitu loh, itu kan real course malahan itu. Artinya tuh nggak ada ceritanya bagi kita itu untuk bilang aku nggak ada uang, nggak bisa, nggak mungkin nih. Nah, kalau kita bilang aku mau misalnya bisa bahasa Inggris, jalannya banyak. Asal niat aja gitu. Ya nggak harus bayar. Buktinya tadi aku juga bisa. Kan sekarang tuh ada namanya polyglot itu. Jadi perkumpulan orang-orang ya pokoknya polyglot ya. Belajar bahasa kan gitu. Jadi nggak harus kursus. Yang penting kaki ini mau melangkah. Kalau nggak melangkah ya nggak akan dapat. Sederhananya gitu. Ya, namanya kadang-kadang mahasiswa ya, punya mimpi tapi kelihatannya kebanyakan mimpi. Kebanyakan tidur. Foto-fotonya masih ada itu. Teman-teman itu merasakan semua. Kami sering jalan-jalan, kadang-kadang keluar ke angkringan misalnya kan, ke Malioboro. Ya supaya bisa berinteraksi, bisa bicara bahasa Inggris gitu loh. Kalau zaman saya susah dulu, kalau sekarang kan mungkin lebih banyak. Banyak Kesempatan.
betul dengan media sosial. Ya tadi berarti letak dasar dulu keinginan tadi gitu kan. Kalau keinginannya nggak ada, mau apapun fasilitas yang terbaik dikasih juga nggak akan jalan gitu loh. Dan saya juga kadang-kadang tuh dengar mahasiswa itu, Pak, wah saya kemampuan saya kurang sih Pak, ini IPK saya kurang, bahasa Inggris saya kurang. Nah saya bilang, ya kalian itu masih beruntung dari saya gitu. Orang tua misalnya masih support gitu kan. Nah kalau saya nggak punya pilihan. Nah kalau kalian bilang kayak gitu, ya rugi sendiri gitu. Nah makanya yang saya bilang tuh jangan pikirkan badan kalian juga, pikirkan yang di belakang gitu. Masa nggak pengen jadi sesuatu. Oke. Gitu. Ya hidup hanya sekali, jangan buat nggak berarti lah. Tadi the next generation itu kan butuh yang panutan gitu ya. Apalagi Mas Hari ini berasal dari Sumatera Selatan. Ya, Palembang. Ya. Wah. Ya. Bahkan dulu sempat saya tuh mau SMA di sini aja di ini. Jadi kami itu ketemu satu keluarga kita masih, yaitu pengacara gitu. Iya. Kita tuh minta izin lah kira-kira. Oke. Ya belum apa-apa dia udah bilang, kau orang Palembang kan? Kau pulang aja. Orang Palembang tuh bikin rusak di sini. Nah, jadi dia bilang begitu. Wow, stereotype banget ya. Itu banget ya. Stereotype banget itu. Nah, dan memang ya lika-liku hidup saya itu lumayan lah ya. Dari mulai SMA dulu tuh mau datang ke Jogja itu, dulu diterima di SMA 2 Palembang. Terus kita ke Jogja kan karena bapak waktu itu pindah. Terus bapak bilang kamu pilih Lampung, Jakarta, Bandung atau Jogja. Ya dengan pilihan-pilihan itu saya pilih Jogja karena kita ngerasakan Jogja pendidikan dan seterusnya banyak benefitnya. Begitu datang ke Jogja itu sudah tutup pendaftaran. Yang buka itu kita datang ke MUHI. Mau saya lihat Ya, MUHI ya. Bagus banget. Betul. Sudah tutup itu sekolah. Satu-satunya yang buka itu Muhammadiyah 6. Ya, lebih murah juga kayaknya. Lebih murah kan? Ya bapakku kan kami matra gitu. Wah, ini dapat sekolah ini juga kan keren tuh. Udah dapat sekolah aja udah keren gitu. Nah, kita nggak tahu realitasnya. Begitu saya masuk seminggu pertama, itu isinya kelahi. Waduh. Ya sesuai lah. Isinya kelahi. Jadi kalau anak-anak nggak lulus sekolah, dia dikasih pilihan, kau mau pindah atau tetap di sini nggak naik. Nah, mereka akan pindah ke Muhammadiyah 6 gitu. Nah, itu. Nah, beruntung. Saya awalnya tuh sedih banget sekolah sini. Tapi belakangan saya beruntung karena apa? Begitu saya kelas 1 langsung jadi ketua organisasi. Oke. Karena nggak ada lagi yang mau jadi ketua organisasi. Betul. Satu-satunya saya gitu. Ya, kebetulan orang Sumatera kan, dan memang kami itu di SMP sebelumnya itu disiplin diajari gitu loh. Kalau nyanyi suruh keras, nggak bisa. Cuma Indonesia nggak bisa. Jadi dimarahin sama guru. Waktu di SMA itu saya suruh nyanyi, saya nyanyi yang paling keras itu. Langsung jadi ketua organisasi. Jangan modal suara ya. Modal itu dia bilang, iyalah, orang Sumatera suaranya pasti naik 1 oktav itu. Dan bapak itu selalu bilang ke saya, kalau kau datang ke Jogja, yang saya unik, jauh-jauh kalau buang kotoran aja, buat apa gitu? Bisa buang kotoran di Palembang itu. Itu yang saya ingat tuh. Bapak tuh kalau ngomong ya benernya juga kan. Kalau mau jadi orang nggak bener, ngapain jauh-jauh kan? Lebih baik di Palembang aja. Nah, itu saya jadi 2 tahun jadi ketua organisasi itu. Hampir tahun ketiga juga itu saya bilang stop dulu lah. Saya ini mau ujian gitu. Nah cuma di sinilah yang. Bukannya seharusnya 1 tahun itu? 1 tahun harusnya. Ini teman-teman nakal nggak ada yang mau. Teman-teman saya itu ya unik. Jam 7 masuk, jam 9 lempar. Lempar tas dari cabut, ini. Gitu, kalau saya ngapain gitu. Apa keluar di rumah ngapain kan? Ya udah belajar aja. Walaupun kita juga kan ya nggak pinter-pinter amat, pokoknya ikut aja lah. Saya yakin tuh temannya Mas Ari ada tuh yang sobek celananya itu. Karena lompat pagar. Tasnya taruh keluar. Atau satpamnya ketahuan. Mana kamu? Nggak jadi naik. Kelahi, obat. Bahkan satu ketika tuh pernah saya itu, ini kalau ngidul ya. Itu kami duduk berempat itu. Yang 2 di tengah tuh teman saya, pojok itu premane. Yang paling pojok tuh saya. Dan teman-teman ini yang ngepil lah gitu. Betul. Terus yang pojok ini, yang galinya itu tanya, kok kamu nggak nawari sama yang pojok itu? Ojo kayak kiai gitu dia. Itulah yang menyelamatkan salah satunya saya. Merokok pun juga alhamdulillah tuh bisa dihindari gitu loh. Kebetulan waktu itu saya sempat merokok dan saya mikir, waduh jauh-jauh ke Jogja ini cuma begini aja, ngapain ya? Akhirnya sempat merokok dan berhenti gitu waktu itu. Nah itu. Nah awalnya ya ngerasa nggak beruntung sekali, tapi lama-lama saya mikir wah kalau nggak di SMA ini saya nggak mungkin jadi ketua. Kalau
enaknya jadi ketua itu kan mondar mandir itu ikut acara. Betul. Dan selalu bangga. Kenapa? Ya. Temennya apa? Wah, ada temen dari MUI, ada SMA 1 kalau ada forum-forum gini. Walaupun saya dari sekolah yang sangat-sangat terbelakang, tapi yang enggak ya bagus banget. Tapi teman saya keren-keren paling minimal gitu. Betul. Nah, itu yang membuat saya bangga. Nah, itu cerita dari SMP, SMA. Kuliah pun ini apa enggak tahu karena tetangga aja di UMY. Jadi saya mikir, udah di UMY. Iya, enggak jauh kan? Ya pengennya aku UGM enggak diterima. Cita-cita kan dari dulu iya, semuanya. Keren ya UGM ya. Oh iya. Nah, tapi menurut saya tuh saya juga beruntung, sangat beruntung di UMY ini. Karena waktu saya semester awal gitu kan, walaupun saya cerita tadi tuh nggak begitu nyaman gitu ya politik. Cuma di sini nih kalau dalam urusan tulis menulis susah nyarinya waktu itu. Betul. Padahal dulu tuh dikasih insentif, satu proposal 150. Wah, pikir hatiku, duit ini. Bikinlah 2 proposal, tapi 300.000 tuh. Bikin proposal, modalnya cuma duduk, ketik, sampai Bimnas dulu itu. Sampai Bimnas, dan itu uangnya dikasihkan ke kita yang buat proposal. Itu jadi dari Dikti itu uangnya dikasih ke kita, terus sama UM ya diantarin. Saya dapat jutaan waktu itu duit. Bikin 2 proposal walaupun nggak menang, tapi kan seenggaknya apa? Ya paling nggak ada inilah keberanian lah bikin kayak. Iya, penting itu. Ya, seperti Mas Ari tadi, keluar dari comfort zone yang seakan-akan comfort, tapi sebenarnya itu bahaya, malah kayak toxic gitu ya. Ya mungkin itu juga ada benernya juga temannya Mas itu kiai. Ya memang kadang-kadang orang mohon maaf nih ya, orang-orang yang terlihat nggak jelas jelek itu ada sisi baiknya juga. Iya kan, coba kalau dia bilang wes aduh kasih aja Mas Ari tuh gitu kan. Ke Mas Ari lari diambil nih. Karena kan jadi barang kayak gini kita nggak nyari, tapi kan bisa dipaksa orang. Iya. Betul, itu bahaya ya, itu sebenarnya. Itu yang menyelamatkan saya di Jogja itu. Yang maha kuasa lah intinya kan ya. Betul. Nah, terus ke kuliah, terus lihat kiri kanan kan gitu. Ya prestasi biasa aja. Karena kelas pun kelas E itu orang-orang yang gelombang 3. Ya terakhir. Terakhir itu. Nah, tapi justru ya banyak hal lah di UMY itu karena banyak kesempatannya kan gitu. Terus lulus tuh juga nggak gampang bagi saya. Ya kita bisa orang-orang yang dengar, wah S3 nih, Bradford nih, mesti keren. Wah, kalau saya tuh nggak keren, saya cuma beruntung, saya di mana-mana ngomong beruntung aja bisa lulus. Kenapa? Sejak 2006 lulus sampai 2010 itu puluhan yang tak daftar beasiswa tuh, puluhan. Saya tuh sampai punya foldernya itu, beasiswa ini. Dan yang waktu itu yang paling saya ingat tuh adalah saya tuh paling senang nunggu. Jadi istilahnya apa ya, ngelempar kail, ngelamar banyak-banyaknya, siapa tahu ada yang nyantol gitu. Iya, mancing ya. Iya, saya senang dengan rasa mancing di berbagai tempat ya. Nekat berarti sebenarnya itu. Karena ada peluang itu, walaupun peluang itu 0,00001 gitu. Tapi ya kita kan nyoba, nggak ada salahnya. Masa nggak ada yang nyantol sih dari beasiswa seluruh dunia ini. Gitu loh. Nah, tapi tadi ya akhirnya dapat itu pun karena keberuntungan yang banyak sekali dari berbagai sisi. Bahasa Inggris itu satu ketika tes di UMY dapatlah 525. Aku nggak tahu tuh kenapa kok bisa dapat 525. Pada waktu itu aku juga heran. Tapi itu adalah paper based test, bukan official, bukan ya. Itu TOEFL-like itu Mas Yan. TOEFL-like. Cuma waktu itu beasiswa ini nerima. Oh, situ gitu. Kalau beasiswa sih nggak terlalu peduli. Beasiswa Dikti waktu itu yang aku ingat adalah ribuan jatahnya, yang daftar cuma 200-300. Oh, masih awal ya. Masih awal. Sekarang mah itu ini. Kalau hari ini dia bilang fail, besok kita lengkapi, langsung lulus. Waktu itu. Makanya aku bilang, ya namanya kesempatan itu nggak datang 2 kali. Politik itu selalu berdampak, mempengaruhi gitu. Makanya mumpung ini masih terbuka, tak daftar cepet-cepet. Gitu. Dan itu pun syaratnya kan penerimaan dari kampus. Dan tak kontak semua, pokoknya Google itu. Jadi waktu itu entah di UNY, entah di Majelis Dikti yang di PP Dahlan itu, duduk nyari kampus di mana. Ada Uppsala University, macam-macam. Ya kita ngirim-ngirimnya kan. Nah, ya dari semua itu cuma satu yang nerima, yang Spanyol. Ya kita ambillah gratis tuh. Nah, kebetulan bahasa Inggrisnya cocok, dia ini juga nggak begitu-begitu ini ya, itu ribet gitu dari sisi persyaratan. Oke. Jadi gini, saya melihatnya malah gini Mas. Mas Ari bilang tidak ada kesempatan 2 kali ya.
bahwa kemudian waktu itu ada dari dikte yang kemudian terbuka untuk siapapun dan kuotanya banyak, di waktu itu pendapat sedikit masuk gitu. Tapi kan sebelumnya Mas Hari sudah ini mencoba 1 2 3 4 5. Jadi gini teman-teman, ya saya sepakat kesempatan itu tidak datang 2 kali, tapi kesempatan itu tidak akan hilang bagi orang yang tidak pernah berhenti untuk mengambil kesempatan tersebut gitu loh. Jadi orang yang selalu berusaha, ya yang pertama gagal, kedua gagal, terus saja. Nanti suatu saat juga akan dapat. Ya seperti tadi, kalau ibaratkan kita mancing itu kan, ya mancing di sungai Kaliopak, mancing pinggir laut, misalnya pinggir laut kan kesempatan tipis itu, ya mungkin kita ke sungai, sungai juga tipis, yang lebih kecil lagi gitu, ya mungkin ke rawa masih kecil lagi, ya mungkin ke kolam gitu. Nah pasti pada masanya akan dapat kok gitu loh. Jadi jangan lelah untuk kemudian berusaha begitu. Satu lagi Mas Hari, mungkin yang terakhir deh. Saya kembali ke tadi, no sudden move gitu lah. Tidak ada sesuatu yang kemudian dapat ujuk-ujuk begitu dia. Di posisi Mas sekarang ini ya, dari S1, S2 sampai S3 begitu, ada nggak proses pendewasaan sebagai manusia ini sebenarnya? Ini transendental pertanyaannya. Ya, ini banyak lah ya. Kalau saya sih sendiri setelah melalui proses panjang nih 16 dari 2006 ya, terus sekolah 6 tahun dan seterusnya. Ya banyak sih yang selalu saya bilang ke adik-adik itu, yang pertama itu kan kita ini banyak-banyak berbuat baik gitu kan. Banyak-banyak berbuat baik. Kalau banyak berbuat baik artinya tanaman kita bagus-bagus. Nah, entah nanti caranya bagaimana lah, yang Maha Kuasa itu membantu kita gitu. Atau ada teman kita, ada kenalan kita yang membantu kita. Tapi paling penting adalah yang Maha Kuasa lah. Ya jadi ini hubungannya dengan Maha Kuasa. Kita juga jaga hubungan baik sama orang-orang gitu kan. Dan juga ya kerja keras itu. Enggak. Jadi saya itu setelah ngalami semua ini, ya memang benar ya. Kata agama kita pun kan begitu ya. Bersusah-susahlah dulu baru bisa kemudian. Enggak ada yang senang-senang kecuali bapaknya itu ya kalau konglomerat gitu ya. Nah, yang saya alami itu, dan ya selama bertahun-tahun itu memang ya memang prosesnya panjang. Dan itu dulu kalau saya tuh tunggu 4 tahun beasiswa baru dapat. Ada orang 10 tahun. Saya tuh bahkan mikir saya akan lompat dari Sungai Musi kayaknya nih. Bunuh diri. Enggak sanggup rasanya bebannya itu. Oke. Tapi ternyata ada gitu. Jadi ya enggak ada yang bisa merubah nasib kamu kalau enggak kamu sendiri. Dan selalu kalau saya tuh coba upset ya, sedih biasa lah, orang naik turun. Yang saya ingat tuh di belakang saya ini banyak orang gitu. Keluarga gitu. Kalau kita jadi orang, keluarga kita bahagia juga gitu. Ibu saya itu tuh melarang keluar negeri. Jangan keluar negeri, nanti kalau saya mati gimana? Aku bilang, Bu, ini adalah cara supaya saya mengangkat derajat ibu itu di mata semua orang, tetangga kita gitu. Nah kalau nggak begini nanti gimana? Ibu saya sekarang udah diam aja, ketawa-tawa. Dulu kalau ibu melarang saya nggak bisa ngirim tiap bulan. Karena sekarang saya udah mampu ngirim ibu tiap bulan gitu. Betul. Dan ibu tuh cuma tahu dapat bahagianya aja. Ini banyak hal ya, kerja keras itu memang luar biasa. Ya teman-teman, ya tidak panjang sebenarnya, tapi yang penting kan teman-teman bisa mengambil hikmah esensi dari proses perjalanan panjang Mas Hari. Saya jadi teringat sebuah kisah Ibnu Hajar, ya salah seorang perawi hadis. Selain yang imam besar itu ada Imam Bukhari, Muslim, kemudian Ibnu Majah gitu, ada namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini ya termasuk kategori tadi, sebenarnya secara kompetensi itu rendah gitu, kemampuan menghafal hadis itu kurang gitu. Suatu hari dia udah putus asa gitu, udah pulang deh, aku udah nggak cukup, udah nggak kuat ini gitu. Pulanglah dia dari sekolah lah kayak gitu, madrasah gitu, pulang gitu. Dia temu di pinggir kali, berhenti di pinggir kali. Ada batu besar gitu. Dari atas tuh ada netes air. Tes. Dia perhatikan dengan jelas gitu, sambil merenung. Ya biasa. Orang kan kalau udah stres, udah ini bawaannya kan, apalagi kalau bukan melihat sesuatu tuh sambil melihat di belakangnya ada apa, ini kok seperti ini gitu. Dia dekatin batu itu, dia cekung ternyata. Batu itu cekung gitu karena netes terus gitu. Dia berpikir sederhana begini, oh
batu yang keras begini aja, kalau terus-menerus tetesin air gitu ya, itu lama-lama kuat mampu melawan ini kerasnya batu tersebut. Dia berpikir begini, wah berarti selama ini saya belum seperti itu. Saya memang kompetensinya rendah, kapasitas intelektualnya masih dasar, tapi kalau terus-terus baca, terus-terus menulis, terus-terus bergaul dengan lingkungan yang baik, itu lama-lama jadi kompetensinya naik gitu loh. Dia akan jadi naik gitu. Nah, makanya Ibnu Hajar itu kan artinya anak batu gitu. Jadi karena kisah itu dia dianggap sebagai anak batu. Nah, gitu juga teman-teman HI. Ya saya yakin HIUM-nya kan dari berbagai macam suku, budaya, adat istiadat yang berbeda, dan khususnya juga sekolahnya juga mungkin ada yang masih ya tidak standar nasional, misalkan dari it's okay, itu kita datang berangkat. Tapi ketika sampai sini kita sadar nih posisi kita tuh di bawah dari mereka teman-teman yang lain yang mungkin dari sekolah teladan, SMA Muhammadiyah 1 gitu. Tapi ketika Anda tadi sering-sering baca buku, berdiskusi, itu naik dengan sendirinya. Jadi saran saya pada seluruh mahasiswa HI, jangan letih ya, jangan lelah untuk terus mencoba dan belajar menjadi yang lebih baik. Terima kasih Mas Ari sudah hadir. Beri aplaus dong teman-teman yang nonton ini. Ya, kita sudahi. Sampai jumpa lagi di podcast Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.